Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas terkait dengan update regulasi di bandara, khususnya di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, yaitu untuk penerbangan domestik, Citylink dan Garuda. Nah, pada kali ini seperti yang kita ketahui, pada tanggal 3 Juli yang lalu pemerintah sudah menetapkan PPKM darurat dari tanggal 3 Juli sampai 20 Juli 2021. Nah, tentunya peraturan-peraturan yang berlaku di bandara untuk penerbangan juga mengalami beberapa perubahan dari sebelumnya. Nah, kalau sebelumnya menjadi syarat penerbangan itu hanya tes antigen ataupun PCR, namun pada saat sekarang ini ada tambahan berupa ketentuan syarat terbang harus memiliki vaksin minimal dosis pertama. Nah, kali ini kita berada di area check-in Terminal 3, tepatnya di area validasi dokumen kesehatan. Dan kalau kita lihat untuk traffic sendiri masih sedikit ramai walaupun ada PPKM darurat yang ditetapkan pemerintah. Dan untuk persyaratan terbangnya sendiri, pertama untuk perjalanan dari ke dan antar Pulau Jawa Bali itu kita membutuhkan kartu vaksin dan hasil negatif PCR 2 kali 24 jam. Dan untuk selain Pulau Jawa dan Bali diperlukan hasil tes antigen 1 kali 24 jam atau menggunakan hasil PCR yang berlaku 2 kali 24 jam. Tentu menjadi pertanyaan bagaimana untuk vaksinasinya sendiri, karena kita ketahui di masyarakat masih sangat terbatas edukasi dan juga fasilitas vaksin di masyarakat. Nah, di bandara sendiri juga menyediakan fasilitas vaksin gratis untuk penumpang. Kalau di Terminal 3 ini adalah untuk penumpang Garuda dan juga Citylink. Nah, di mana lokasinya? Yuk simak terus video berikut ini. Nah, untuk lokasi vaksinnya sendiri tidak jauh beda dengan lokasi tes antigen ataupun tes COVID di Terminal 3, yaitu posisinya dekat dengan Smile Center. Teman-teman yang berada di area check-in bisa langsung turun dengan menggunakan lift menuju ke area vaksinasi COVID-19, yaitu pada level lantai ground floor, dan ini beroperasi dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Dan untuk shift malamnya itu ada di jam 20 sampai dengan jam 1 malam. Nah, setelah naik lift teman-teman pencet untuk menuju ke lantai ground dan ikut saja petunjuknya, nanti langsung terlihat area vaksinasi COVID-19 di Terminal 3. Nah, setelah keluar dari lift kita langsung menuju ke area vaksin, yaitu posisinya di sebelah kiri sebelum dari AP Space ya. Jadi ini merupakan lokasi dari vaksin. Dan untuk aturannya sendiri yang dilayani adalah bagi penumpang yang akan minimal terbang 3 jam sebelum jadwal keberangkatan, itu akan diprioritaskan. Setelah itu teman-teman bisa mengambil nomor antrian dan mengikuti rangkaian dari proses vaksinasi, mulai dari registrasi, kemudian screening, kemudian dan vaksin, dan terakhir observasi. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Dan ini merupakan area untuk pengambilan nomor antrian. Di situ terdapat vending machine yang disediakan oleh bandara, dan teman-teman langsung input saja datanya di situ. Setelah mendapatkan nomor antrian, teman-teman bisa langsung menuju ke area registrasi, di mana nanti akan diverifikasi KTP dan identitas lainnya terkait dengan vaksinasi. Nah, nanti juga akan tertera urutan pemanggilan atau nomor urut dari nomor antrian tersebut, dan teman-teman bisa menunggu saja. Dan jangan takut, untuk teman-teman yang takut ketinggalan pesawat, petugas pasti akan memprioritaskan bagi penumpang yang memang sudah mendekati di jam terbangnya sendiri. Setelah dipanggil untuk registrasi, teman-teman lanjut ke screening. Di situ teman-teman diperiksa kondisi kesehatannya, apakah layak untuk divaksin, tensinya, riwayat perjalanan, riwayat kesehatan, dan lain-lain. Setelah diberikan vaksin, teman-teman bisa lanjut ke counter observasi, di mana di situ kita disuruh menunggu selama 15 menit untuk melihat apakah ada tanda gejala setelah
dilaksanakannya vaksin. Nah, di sini juga ada tempat antrian. Nanti juga akan dipanggil sesuai dengan sistem antrian yang ada di lokasi observasi. Nah, di sini juga teman-teman akan mendapatkan sertifikat vaksin, bukti vaksin dosis pertama ataupun dosis kedua yang selanjutnya bisa teman-teman gunakan untuk persyaratan penerbangan di masa PPKM darurat 2021. Nah, setelah itu teman-teman bisa melakukan perjalanan dengan melewati jalan yang sama seperti yang tadi. Terlebih dahulu melakukan pemeriksaan di security checkpoint 1 dulu dan lanjut untuk ke atas ke area check-in. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.